يا ربي وافتح من العلوم كل علم يا رب صل على محمد وافتح من القرآن كل آية يا رب صل على محمد وافتح من الآيات كل معنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Musholla Al-Barakah, akhina fillah al-ustaz siapa ya, lupa, Rusli Ahfaz Mata'anallahu fi haituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh dan hadir tengah kita, guru kita Bapak Profesor Dr. Aceh Rahmat MPDI, semoga sehat selalu, panjang umur. Orang tua kita Ustadz Arbi Mata'anallahu fi hayati, seluruh jamaah semoga semua sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam al-syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, dan kita yang hadir semoga dibukakan pintu futuhat ilahiyah wal anwar qudsiyah, berikan kesehatan dunia dan akhirat. Al-hadi niyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita mulai awal halaman 50 babus subai ya. Mana baru baca 3 baris sudah selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bab yang ketujuh, artinya isinya serba tujuh hadis Nabi, 7 asar, 7 akhbar ya. Wa fihi, dan di dalam bab subahi ini asyaratu mawa'izin, ada 10 nasihat-nasihat. Khamsatu akhbarin, ada 5 yang bersifat akhbar. Wal baqi atharun, dan sisanya adalah asar. Nah, saya bikin catatan sedikit, sudah dibagi-bagi ya. Ini biar sedikit paham tentang hadis, tentang akhbar, tentang asar. Ya, saya mau jelasin sedikit ini secara umum. Dulu pernah belajar hadis bersama Profesor Dr. Sayyid Aqil Munawwar ya, yang pernah jadi Menteri Agama. Untuk kami berada di PKU angkatan keempat, beliau ngajar hadis ini dan mengajar tabaqat rijal hadis. Luar biasa, begitu kuat hafalan beliau itu ya. Jadi biar kita tahu kok ini ada akhbar, ini ada asar, apa bedanya sama hadis ya. Al haditsu masdarus tsani ba'dal Qur'an. Lihat ya yang barusan saya bagikan. Hadis ini sumber yang kedua setelah Al-Qur'an. Ya. Kita harus menerima hadis ini. Karena konsekuensi daripada kita bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasul. Maka taslimul hadis. Ya, menerima hadis tahqiqun ala syahadatina. Kita harus percaya tuh ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terbagi 2, ada hadis dirayah, ada hadis riwayah. Ya, ini juga kelebihan daripada ilmu Islam. Ilmu Islam tuh ada dirayah, ada riwayah. Tapi kalau ilmu barat dia kagak ada riwayah. Contoh misalnya, kita tahu cara sholat ya, itu beriwayah an sampai Rasulullah. Dan itu tidak dimiliki oleh di kalangan orang barat ya, hanya ada di dunia Islam. Nah, kita punya ilmu yang dirayah, yang dikaji, sama yang beriwayah. Nah, punya perbedaan dalam sisi penelitiannya, yakhtalifani fi tariqil bahas, lakin mutasawiyan fil bahth, tapi intinya sama-sama mengkaji tentang hadis. Nah, kalau hadis itu dikatakan jadid, hal yang baru ya, sementara ada yang lama ya, ada yang qadim. Apa? Al-Quran qadim, bersifat qadim. Apa itu hadis? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Ya. Hadis adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa kaulnya, perkataannya, aw fi'lin, perbuatannya, atau takrir. Apa takrir? Penetapan beliau. Ya. Aw wasfin, atau muwasafat, sifat-sifat beliau. Ya. Sukutuhu wa harakatuhu, tentang diamnya Nabi itu juga masuk, gerakannya Nabi. Ya, dulu saya setelah selesai S2 di Mesir, saya lanjut mengajukan judul tentang bahasa tubuh Rasulullah, jadi geraknya Nabi. Ya, bahasa tubuhnya. Jadi body language-nya tuh, dia diamnya, dia gerakannya. Itu ya saya kaji tinjauan komunikasi. Kan ada datang sahabiah ke Nabi. Nabi lagi ngobrol sama sahabat, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kalau Nabi noleh aja, berarti Nabi membuka qanat untuk komunikasi. Kalau Nabi diam aja, berarti Nabi nggak mau diajak bicara. Ya, kita kaji tentang itu dalam sisi tinjauan bahasa. Kemudian sunnah, ya. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa adalah sirah al-muttaba'ah, perjalanan hidup Nabi yang diikuti. Diikuti oleh siapa? Oleh umatnya.
Sementara menurut istilah ya manukila bedain dengan hadis. Kalau hadis ma'udifa yang disandarkan kepada. Tapi kalau sunnah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan dari Nabi. Ya, min qalin baik berupa perkataannya, perbuatannya, takrirnya, sifatnya, saksiannya, sirahnya. Ini qabla atau ba'da bi'tsah, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul dan setelahnya. Nah, itu sunnah. Cakupannya lebih umum, lebih luas. Perbedaan hadis dengan sunnah gimana menurut ulama? Hadis tadi maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Nabi ya ba'dan nubuwah, setelah kenabian. Beda dengan sunnah tadi. Ya. Kalau sunnah qabla dan ba'da. Tapi kalau hadis dia ba'dan nubuwah. Amma sunnah aktsaru jumlah, lebih umum lagi gitu. Lianna sunnah tasmulu atau tashtamilu sirata hayatin nabi qabla au bi'tsatin nabi. Karena sunnah mencakup seluruh perjalanan hidup nabi sebelum dan setelah kenabian. Ya. Kemudian hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Apa bedanya nih? Kalau hadis qauli itu ghaliban yuzkar bilafdz qala. Kebanyakan itu ada lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hadis yang fi'li, perbuatan, itu fi'lun nabi ghaliban yuzkar bilafdz kana. Ya, perbuatan nabi yang kebanyakan disebutnya ada kana nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu nabi puasa misalnya. Beda maqala. Kalau takrir adalah muwafaqatun nabi bi fi'li sahabah. Ya, persetujuan nabi dengan perbuatan sahabat. Dulu dikisahkan di sini dulu ada Sayyidina Umar memukul seorang sahabat yang sholat setelah sholat asar. Kemudian juga di masa Nabi pernah juga ada orang sholat ya sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib, masih dalam kondisi asar juga. Nabi ada pada situ. Nabi melihat, Nabi enggak ngelarang, Nabi kagak itu menganjurkan. Itu namanya takrir diantaranya. Artinya dibolehkan. Kemudian khobar, berita. Ini ada asar, ada khobar. Kalau khobar itu secara bahasa an-naba, berita. Biasanya lafaz akhbarona, telah menghabarkan kepada kami. Terus saya pernah menerjemah tafsir Tabari jilid ke-11 kalau salah. Itu tim bersama teman-teman itu. Itu paling banyak an sama seperti tafsir Ibnu Katsir. Ya. Anba'ana, telah memberitakan kepada kami. Nah, itu, ya. Adapun menurut istilah adalah nafsul hadis, sama seperti hadis dia. Artinya disandarkan kepada baginda Rasul baik perkataan, perbuatan, ya, takrir dan sifatnya. Wa ra'yun akhar, sementara pendapat lain mengatakan a'ammu minal hadis. Kalau yang namanya khabar lebih umum daripada hadis. Ya, khabar adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Yang disandarkan kepada Nabi ya dan kepada selain Nabi. Adapun asar, ini asar zamannya asar. Secara bahasa baqiyatus syai' al-athar, jejak. Ya. Asarnya Nabi, jejak Nabi. Istilahan, menurut istilah asar adalah ma'udhifa ila sahabah, ila sahabi au at-tabi'i. Yang disandarkan kepada sahabat atau disandarkan kepada tabi'in. Nah, bedanya tuh ya. Kalau udah asar ini dari sahabat, tabi'in, baru nantinya ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wa ra'yun akhar, sementara pendapat yang lain mengatakan ma'udifa ilan Nabi, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Anin Nabiyyi. Nah, biasanya ya qala ya Umar radhiyallahu anhu. Ya baru
adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Sementara ada lagi satu lagi yang terakhir, hadis kursi, itu marawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah langsung an rabbih ta'ala, tapi dari Allah, ya. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Inilah gambaran umum singkat tentang hadis, sunnah, kemudian akhbar dan athar, agar kita bisa membedakannya, ya. Intinya semuanya bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lewatnya doang. Kalau sudah asar jauhan dikit, ya. Tabiin sahabat, baru kepada anin Nabi sallallahu. Maka contoh di sini apa? Anin Nabi. Taib. Wal maqalatul ula, dan makalah yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gini bisa termasuk dari athar. Sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok, ya. Yang 7 kelompok ini yuzilluhum, Allah memberikan naungan kepada mereka tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arasnya, surganya. Kapan? Yauma la zilla illa zilluh. Nanti di hari kiamat, di saat kondisi yang sangat menyeramkan, ya, yang tidak ada naungan sama sekali kecuali adanya naungan Allah. Ay yahmihimillahu fil mauqifi minal makari. Artinya Allah yahmihim, menjaga mereka, ya, memelihara mereka fi mauqifin, pada satu tempat, minal makari, di antara tempat-tempat yang kagak enak, tidak menyenangkan, ya. Siapa mereka? Pertama, imamun adilun, imam yang adil. Suka dibicanda ini, kalau di Mesir ada seorang artis, aktor besar, namanya Adil Imam. Ini imamun adilun, adil imam. Pertama, imamun adilun. Siapa dia? Wa huwa kullu man nadhara fi syai'in minal umuril muslimin minal wulati wal hukam. Yang namanya pemimpin adalah orang yang melihat kepada segala urusan-urusan orang muslim, ya, dari kekuasaannya, dari pemerintahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Syab, ini istilah fikih, ya. Kalau dia pakai domirnya mudzakkar, maksud juga maknanya ke muannas. Fikih begitu juga. Kalau bicara perempuan khusus dia nanti ada, ya, ta marbutoh. Kalau ini syab berarti pemuda-pemudi, nasya yang gemar, ya, fi ibadatillah ta'ala, dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini biasanya anak muda nafsunya lebih banyak, godaannya banyak, pengennya mah nyantai-nyantai aja, jalan-jalan aja. Tapi ini pemuda yang suka ibadah, ya. Ai ibtada'a umruhu fiha wa mutalabbisan biha wa khassa syabu li'annahu mahallus syahwah. Ai artinya ibtada'a umruhu, umurnya baru aja mulai nih, ya. Lagi mulai mau remaja-remajanya, ya, di dalam ibadah. Wa mutalabbisan biha, dan dia artinya bergelut gemar dalam ibadah. Wa khusus syabu, dan dikhususkan pakai bahasa syab, pemuda, li'annahu, karena seorang pemuda itu mahallus syahwah, artinya sedang-sedangnya tuh hidupnya lagi banyak keinginannya lah, syahwatnya, ya, lagi bergejolak syahwatnya. Nah, pemuda yang begitu,
ya, yang lagi banyak syahwatnya tapi dia gemar ibadah, dia di antara orang yang nanti mendapatkan naungan Allah. Ya. Karena ada hadis lain, Allah suka orang muda tapi kayak orang tua perilakunya. Gitu. Yang Allah nggak suka orang muda, orang tua kayak anak muda, nggak tahu umurnya udah mau mati sebelagu aja. Ya. Gitu. Warajulun yang ketiga, warajulun dzakarallaha ya bilisanihi au qalbihi khaliyan minan nasi au minal iltifati lima siwallah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan naungan nanti adalah seseorang yang dzakarallaha, yang selalu ingat kepada Allah bilisanihi dengan lisannya au qalbihi atau dengan hatinya. Ya. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb. Ada lisan ma'al qalb. Nanti yang paling tiga lagi lisan, qalb, maruh. Nah, itu tinggi lagi tuh, ya. Khalian minan nas, artinya kagak ada orang, ya, sepi. Au minal iltifat, atau menoleh sana sini kagak ada, ya. Siwallah, hanya ingat Allah aja. Ya. Kemudian fafadat aisalat ainahu. Jadi dia tengah malam Pak, dia bangun, kagak ada siapa-siapa dah. Dia Allah, istighfar, ya. Sampai apa? Ngalir dah. Ainahu dam'an. Dari kedua matanya air mata. Semata-mata min khasyatillahi ta'ala. Takut kepada Allah. Tangis dia. Ingat kesalahannya, ingat dosa, ya. Bapak-bapak, Allah mengatakan apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu malam, ya. Bangun tuh. Ada waktu-waktu, harus punya waktu kita. Satu waktu bersama makhluk, satu waktu bersama Allah. Jangan waktu malam kosong aja, jangan. Sampai diceritakan tuh, kalau kagak ada yang duha, apalagi orang alim kagak duha, itu bumi menjerit itu. Bumi menjerit, kagak ada yang duha. Malam-malam orang soleh nggak ada yang bangun, ya. Sekali bangun nonton bola, atau mau ke toilet. Baik. Ini saya nggak tahu subuhnya ketinggalan. Soalnya pas subuh adu penalti. Saya lihat kita mata saya udah mulai plus apa min suka goyang-goyang gini matanya. Baik, berikutnya. Jadi fafadat aisalat, mengalir ainahu. Dua matanya apa? Dam'an, air mata. Min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah. Berikutnya warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi. Allah hadisnya ada bil masajid pakai jama', ya. Yang berikutnya seorang laki-laki yang qalbuhu, hatinya muta'alliq, selalu berta'alluq, berhubungan bil masajid. Ingat masjid aja. Bentar-bentar pengen ke masjid, ya. Lima waktunya selalu di masjid begitu. Jangan kata ada bercandaan tuh, ada seseorang yang hatinya muta'allaqnya bil apa? Bil WC sama toilet. Bentar-bentar ke toilet terus. Ini ke masjid ya. Seseorang yang mendapat naungan di sisi Allah nanti dari kiamat, rajulun qalbuhu, hatinya selalu berkaitan dengan masjid, ya. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaihi, sampai juga dia kembali lagi ke masjid. Nah, Bapak-bapak ingat tuh hadis Nabi itu. Barang siapa yang tatahhara, bersuci dari rumahnya, tsumma ghada ila masjid, kemudian dia segera menuju masjid, kaki kanannya
yakhuttu khati'atan, menghapuskan dosa-dosanya. Kaki kirinya yarfa'u darajatan. Siapa dari sini yang rumahnya paling jauh dari musala ini? Pahalanya banyak kan itu. Ya. Hah? Iya tetap ya setia. Diangkat. Dia apa? Ya, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Dihapuskan dosanya, diangkat derajat, terus begitu. Oh, yang paling jauh itu tuh Pak Asep tuh. Itu rumahnya di Bekasi, Jawa. Rajin dia, Masya Allah. Ya. Di Bebelan sampai ke sini. Pakai saya sekarang kalau ke sini perlu waktu 1,5 jam. Ya. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah, ya. Taib. Kemudian ay qalbuhu syadidul hubbil lahu, ya Allah. Artinya hatinya sangat cinta kepada masjid. Walimulazamatil jama'ati fi, dan selalu berjamaah di dalam masjid. Kita ingat orang tua kita ya dulu ya, sebelum meninggal tuh rajin ke masjid ya. Anak-anaknya kagak ada nyontohin. Kayak masjid kayak sisi lain gitu, beda. Ada Haji Abdillah ketemu di Marunda, saya diundang di sana. Tahu ketemu, saya suruh minta doa, saya doa, terus nyamperin, Kiai di mana? Klender. Oh, saya di Klender, cerita-cerita. Sebutin nama-nama orang tua kita, dia kenal semua tuh. Dulu suka terhim katanya di Al-Ma'mur. Ingat gitu, jadi ingat orang tua kita tuh rajin 5 waktu ke masjid tuh, ya Allah. Anak-anaknya jarang ke masjid ya. Paman-paman kita sering ke masjid. Allah. Baik. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ay sadaqatut tatawwu'i, ya. Yang berikutnya yang mendapatkan naungan nanti seseorang yang bersedekah, ya, sedekah sunnah. Ya Bapak-bapak nih, kalau datang ke masjid, ke musola ini niatin bawa uang lah, gitu. Ini nggak ada trombol nggak sini? Ada, bawa tuh. Buat bayar listrik. Sekarang kita ngaji enak nggak nih? Nyaman nggak? Enak tuh, ada AC, ada kipas. Coba mati lampu, belabakan kita. Ya, tentu. Ya, tasaddaq bi sadaqah. Gitu. Sedekah itu apa? Meredam balanya Allah, menyembuhkan penyakit. Dawu katanya maradakum bis sadaqah. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah, ya. Taib. Kemudian ada sisi lain, bukan hanya bersedekah dia, fa akhfaha ay katamaha anin nas. Ya. Kemudian akhfaha, dia umpetin tuh sedekahnya. Artinya dia rahasiakan, kagak ada yang tahu. Untuk menjaga apa? Ikhlas amalnya. Karena ada orang beramal soleh, dia yang lihat kan, oh dia yang lihat gue cemplungin ya. Artinya begitu. Kalau dia ngeliat saya yang keluar 100.000, kalau kagak yang keluar 5.000. Apa pernah gitu enggak? Ya. Sedekah. Ya. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha. Seseorang yang bersedekah, sedekah sunnah, kemudian dia sembunyikan. Ai kata maha, dia sembunyikan aninas dari orang lain. Artinya kagak ada yang tahu. Ya. Falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Tuh, falam ta'lam shimalu jadi failnya. Tangan kirinya kagak tahu apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Kan ini deket banget nih, kiri kanan. Ini berbuat amal soleh dia kagak tahu. Kita setiap amal soleh pengen tetangganya tahu, pengen orang lain tahu. Nah, berarti amalnya bukan karena diumumin. Diumumin itu emang ada hikmah, ya. Nanti ada yang bil jahar bil sir. Ada juga untuk merangsang ini, ya.
Tapi ini fa'akhfaha nih, ketika dia lagi beramal soleh upayakan. Maka pesan saya, ya pesan ulama, kalau kita dalam hal-hal amal-amal yang zahirah, yang kelihatan orang, itu ma'atakallufil hudur ma'allah. Paksain tuh, hadirin hatinya bersama Allah, agar ibadah kita bersih, total, murni, semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain. Ya, saya suka gambarnya begini. Ibu-ibu kita rajin banget lagi baca, asar lagi baca Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Niatnya menutup sadaqallah. Tahu yang ting tong, ada tamu datang. Itu hatinya tuh harus dijaga itu. Orang dia sengaja buka pintu sambil dibaca Quran, megang Quran, biar tahu tetangganya dileng ngaji. Atau pas dia dengar ting tong, tadinya sudah mau sedekah langsung a'udzubillahi minasyaiton, dia lanjutin lagi ngajinya. Apa pengen amalnya dilihat oleh orang, atau jadi riya namanya, ujub, ya. Kita harus menghadirkan Allah. Itu mana haqqut tuqah. Takwa yang sebenar-benarnya adalah menghadirkan itu Allah, muraqabah, musyahadah, agar amal kita ikhlas karena Allah. Ya. Artinya lau qudiratis shimalu rajulan. Seandainya ditakdirkan, katanya, ya, tangan kiri itu seperti seorang laki-laki mustayqidan, yang sadar, yang tahu, ma'alima sadaqatal yamini lil akhfa'i, ya, dia kagak tahu tuh, ya, sedekahnya tangan yang kanan lil ikhfa, karena dia menyembunyikannya. Sampai diungkapkan, seandainya ini orang tangan kiri kita orang laki-laki yang cerdas, yang ngeh banget, tapi kagak tahu tangan kanannya berbuat baik, bersedekah. Wakila al-muradu, ya, wakila, dan dikatakan al-muradu man an yaminihi wa shimalihi minan nas. Maksudnya adalah man tadi seseorang yang an yaminihi dari tangan kanannya, wa shimalihi dan tangan kirinya minan nas, ya. Berikutnya warajulani tahabba, asal tahabba fil madi, dua laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah. Jangan salah paham, bukan lesbian ya, bukan ya. Ahabba kullun minhuma sahibahu. Artinya kullun, salah seorang, kullun, semuanya, minhuma, dari keduanya, ahabba, ya, mencintai sahibahu, temannya. Tapi ada kata kutip fillahi, karena Allah. Li talabi ridallahi la li ghardin dunyawiyyin. Cintanya karena Allah, bukan karena karena mencari ridha Allah, la, bukan li ghardin dunyawin, bukan karena tujuan duniawi. Fajtama'a, ya, istama'a karena dua orang kan, ala dzalika al-hubb, ya, dan keduanya itu saling cinta mencintai. Bertemunya ala dzalik al-hubb, ya, saling mencintai karena Allah, waftaraqa alaihi, dan berpisahnya juga karena Allah. Dua laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemunya, berjumpanya karena Allah, dan berpisahnya juga karena Allah, ya. Istamarra ala mahabbatihima. Artinya istamarra fil madisat, istamarra dua, kayak qala qalu, kana kanu, ya. Terus menerus ala mahabbatillah, atas cinta, ala mahabbatihima, ya, cinta keduanya, hatta faraqa bainahuma al-maut, sampai faraqa, dipisahin, bainahuma, antara keduanya, al-maut, dengan kematian, ya.
Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, sampai mereka dipisahkan dengan kematian. Yang berikutnya nih, wa rajulun da'athu imra'atun, da'athu, hu-nya jadi maf'ul bih. Seseorang yang da'athu diajak mesum, katakanlah, oleh seorang wanita, ya, yang ajnabi dari umum, pakai nakirah dia. Zatu jamalin, cakep banget tuh orang. Ila nafsiha, ya, diajak mesum, ya. Ada wanita cakep banget ngajak kita mesum, ya, fa'aba, lalu dia menolaknya, ai imtana. Bapak-bapak bisa nggak tuh? Kuat nggak? Diajak perempuan, bang antar saya dong bang, naik ojek bang, diantar. Kuat nggak tuh? Ya. Wa qala bilisanihi aw biqalbihi zajiran laha anil fahishati. Nah, diajak, bang, bang, kita kemana ke bang, gitu, ya. Dia menjawab bilisanihi, dengan lisannya, aw biqalbihi, atau dengan hatinya, zajiran laha, dia menolak laha, kepada si wanita yang tadi ngajak mesum, anil fahishati, dari berbuat dosa, ya, berbuat keji. Dia mengatakan, inni akhafullaha ta'ala, enggak neng, saya takut sama Allah. Paham Ibrahim? Ya, ini lagi hujan ya. Al antum diajak pacar antum, bilang inni akhafullah, ya, jangan diterusin. Paham? Waqad nazama hadhihi as-sab'ata Abu Syamah min al-Bahr at-Tawil faqala. Abu Syamah ini adalah Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah telah menyusun, ya, sebuah nazam syair tentang 7 golongan ini, ya, dalam Bahar Tawil. Faqala, beliau mengatakan, wa qala an-nabiyul mustafa, Nabi al-Mustafa. Ini al-Mustafa ini namanya laqab, gelar, hanya untuk Nabi saja. Pilihan seluruh makhluk terpilihlah, ya, dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Itu Mustafa. Mustafa, Mukhtar. Kalau wali ulama kagak ada, ya, itu khusus buat Nabi, manusia terpilih. Nabi yang terpilih berkata, inna sab'ata yuzillihumullahu al-azimu bizillihi. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya 7 golongan yang Allah yang maha agung memberikan naungan, bizillihi, dengan naungannya. Siapa mereka? Pertama, muhibbun, orang yang cinta mencintai karena Allah. Kedua, afifun, orang yang iffah, menjaga kebersihan, ya, hatinya, menjaga kebersihan dirinya daripada perbuatan dosa-dosa. Nasyi'un, apa tadi? Pemuda yang gemar beribadah. Mutasaddiqun, orang yang suka bersedekah. 1, 2, 3, 4. Wabakin, orang yang suka menangis karena takut sama Allah, ya. Musallin, orang yang rajin salat. Wal imamu bi'adlihi, dan imam yang adil. Ya, keren ya. Kalau hadis Nabi kan yang urutan pertama imamun adil. Nah, disusun oleh Imam Abu Hanifah dengan Bahar Tawil, ya, ditaruh di bagian terakhir. Saya ulang, ya. Nabi yang terpilih berkata, inna sab'ata, sesungguhnya 7 golongan, yuzilluhumullahul azimu, Allah yang maha agung, yang maha besar, menaungi mereka bizillihi, dengan naungannya.
Siapa 7 kelompok itu? Muhibbun, orang yang cinta mencintai karena Allah tadi. Bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Afifun, orang yang menjaga kebersihan dirinya. Ya, dia jangan maksiat, dia kagak mau. Inni akhafullah. Nasiun, seorang pemuda yang gemar ibadah. Ya, hatinya selalu berta'alluq kepada masjid. Mutasaddiqun, orang yang selalu bersedekah. Tangan kirinya enggak tahu, tangan kanannya bersedekah. Wabakin, orang yang selalu meneteskan kedua air matanya karena takut kepada Allah. Dia beristighfar, dia mohon ampun, dia taubat, dia menyesal. Musallin, orang yang salat. Wal imamu bi'adlihi, dan imam yang adil. Ya. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua sekarang. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Imam Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, al-bakhilu, orang bakhil sekarang. Wa huwal mani'u min mali nafsihi, yaitu orang yang mencegah dari hartanya sendiri. La yakhlu min ihda as-sab'i, ya, tidak akan terlepas daripada 7 al-muhlikat yang akan menghancurkan dirinya. Ya, ini orang yang pelit ini akan mendapatkan 7 al-muhlikat. Imma ayyamuta fayarithahu man yabzulu. Nah, pertama, dia akan mati. Fayarithu, kemudian dia akan mewariskan hartanya itu man yabzulu, kepada orang yang akan menghabiskannya. Orang pelit, Pak, ini hartanya nih nanti akan dia wariskan kepada anaknya, anaknya akan ngeburesin tuh hartanya. Ya. Ai yufna, artinya yufna, dihabiskan, Wa fi nuskhatin, dan dalam nuskhah redaksi lain, yabduru ai yufarriqu, artinya hartanya itu dihabiskan sia-sia. Maluhu wa yunfiquhu ay yukhrijuhu li ghairi ma amara Allah taala. Yang kedua, orang yang pelit nanti hartanya itu, katanya maluh, hartanya, wa yunfiquhu, dan dihabiskan tuh hartanya, diinfakkan hartanya, ay yukhrijuhu, dikeluarkan, tapi li ghairi ma amara Allah taala. Tuh. Bukan kepada apa yang Allah perintahkan. Orang pelit hartanya habis tapi bukan untuk di jalan Allah. Sedekah berat banget dia. Bantu orang berat. Kalau nyawer seneng banget. Habisin buat berpoya-poya maksiat seneng banget. Ya, ingat Pak, al-bakhil aduwullah. Orang bakhil adalah musuhnya Allah. Kagak bakal mencium wanginya sorga. Apalagi bapak-bapak sama istri, sama suami, itu kagak boleh pelit. Kalau udah di rumah udah kawin, hartanya udah bareng-bareng, udah manage bareng-bareng. Jangan lo gua jangan. Ya, ada orang begitu, pelit sama bininya, pelit sama anak-anaknya. Salah. Sedekah itu yang paling dekat kepada al-aqribah, ahlul qurba. Udah cukup semua, maka juga pembagian distribusi zakat gitu juga. Orang kampung kita dulu penuh. Udah se-RT ini penuh, baru pindah ke RT berikutnya. Masih banyak lagi baru. Jangan orang lain diduluin di dalamnya. Ya. Ada bapak-bapak begitu sama anak tetangga, baik banget, anak sendiri pelit banget. Karena ibunya cakep kali, dia pengen deketin. Ya, hati-hati itu, amalnya bukan karena Allah. Ya. Si Ibrahim ketawa, ya paham dia. Ya. Taib. Yang berikutnya, au yusallitullahu alaihi sultanan jairan. Tuh. Atau Allah akan yusallitu, menguasai alaihi, atas harta seorang, ya, sultanan jairan, seorang pemimpin yang zalim. Ya, hartanya itu akan diambil, dikuasai oleh pemimpin yang zalim.
Fayakhudhuhu ay malahu minhu, diambil tuh hartanya dari orang yang pelit tadi. Ya, akan terjadi begitu nanti. Ba'da tadlili nafsihi bita'dzibi, setelah ta'dlil, dihinakan dirinya tuh, bita'dzib, diazab, disiksa. Ya. Jadi orang yang pelit nanti tahu hartanya habis aja dah. Ya. Ada KPK datang totonya habis aja. Au yahiju ayuharikullahu lahu syahwatan tufsidu alaihi malahu. Yang berikutnya, orang yang pelit nanti hartanya akan apa? Allah gerakan tuh. Dia punya syahwat, keinginan, ya, yang tufsidu, akan merusak, pemahamannya akan menghabiskan alaihi malahu, hartanya. Barang pelit buat di jalan Allah dia kagak mau, tapi Allah kasih dia punya syahwat yang jelek-jelek. Artinya hartanya dia bakal habis buat di jalan yang bukan jalan Allah. Banyak itu kan, ya, berpoya-poya dia, ke diskotik dia, menjudi dia, ya habis hartanya tuh. Kita lagi ya, ini biar mentok ini. Tahu. Jadi bapak-bapak katanya Arab tusyar lalisar. Saya tahu kejahatan tapi tidak untuk berbuat kejahatan. Ya. Juga barang siapa yang tahu lobang, nah dia jangan sampai dia jatuh ke lubang itu. Satu saat saya pernah bawa jamaah umroh plus itu. Orang-orang kaya se-Indonesia saya bawa. Ke Singapura dulu, Singapura, Malaysia, baru kita ke umroh. Di Singapura itu naik kapal pesiar dari Singapura ke Kuala Lumpur. Itu naik kapal pesiar itu suasananya kayak di daratan aja. Kapalnya 3 lantai, hotel-hotel dan begitu cakepnya berlantai, ada bioskop juga. Sampai di lantai atas tuh ada perjudian kelas tinggi. Judinya bukan lagi pakai itu, tapi pakai mesin dia. Saya diajak, Kiai, ikut saya yuk, gitu. Biar tahu. Ya. Mana Pak? Ke lantai 3 ke atas itu tempatnya perjudian kelas tinggi. Saya diajak. Sampai di atas dilihat itu kayak itu, dia lagi main begitu kayak mesin. Itu taruhannya bukan hanya jutaan, ratusan juta sampai miliaran. Gitu. Kalau dia kalah, dia duduk dikasih bangku, ada mejanya. Terus di situ dikasih pil-pil obat. Obat itu buat apa? Buat dia minum makin ngeplay. Kan dia main kalah pusing tuh. Habis dah satu rumah. Habis dah 1 hektar tanah. Duduk dia. Dia pusingnya makan itu lagi dia tuh, ngeplay lagi, main lagi. Kalau Pak dia bilang, Kiai ini biar tahu doang, jangan ikut-ikutan ya. Siapa? Saya pernah diajak. Baru tahu tuh di atas laut di kapal bagus banget ternyata ada maksiat di situ. Dia film-film yang kita nonton, film Korea, apa itu benar itu. Ya, bandar judi besar ada di situ. Ya. Gitu ya. Mana tadi habisnya nih? Ini kitab saya cari titiknya nggak ketemu titik-titiknya ini. Ya udah ya. Udah sedikit lagi biasa. Jadi apa? Tadi hartanya habis dia untuk dia apa? Untuk ngikutin hawa nafsunya saja, fitil kasyahwa. Au yabdulahu ra'yun, katanya ayazharu minhu fikratun fi bina'i au ammarah bi bina'in au nahwin fi adkharrag au fasidah. Atau yabdulahu ra'yun, tak tahu nih orang yang pelit ini Allah kasih ide di pikirannya, muncul. Apa idenya? Yazharu minhu fikrah, pengen bangun ya bangunan fi ardi kharab, tapi tempat-tempat yang bakal menghancurkan. Pikirannya apa? Bukannya bangun masjid, bangun mushola, bangun pesantren, bangun buat anak yatim. Ini bangun pikirannya bangun diskotik tuh. Tempat apa lagi? Kalau di Cibel tuh tempat burung ayam-ayaman, paham? Ayaman begitu. Ya, yang ngebangun tempat bandar judi. Nah,
Jadi gitu orang pelit tuh. Ya, tahu punya idenya yang jelek-jelek aja tuh. Ya dibawa. Tadi di sini kalau di sini saya punya uang, pengen apa? Apa yang sedekah? Pengen berangkat haji ya, berangkat umroh kagak. Dia punya uang pengen habisin yang buat maksiat-maksiat aja ngikutin nafsunya, ya. Ai fasidah, ya. Ardil fa tempat tinggal yang jadi membuat dia hancur habis. Fayadhabu bihi maluhu aw yusibu lahu. Maka hartanya jadi hilang dah habis dah. Yusibu lahu ay lidzalikal mal. Ya, dia mendapatkan musibah. Nukbah bi fatin nun ay musibah. Malah dia yusibu lahu nukbah, mendapatkan musibah min naqabati dunya, ya, min gharqin fil mali, ya. Daripada musibah-musibah dunia, ya dia tenggelam dengan hartanya. Au kharaqa bin nar, ya, au khuriqa bin nar. Atau dia apa? Kebakar dengan api, ya. Au sirqatun wa ma asbah, atau dicuri uangnya min isabatil matar awid dudi awil fa'ran. Nah, ini kenyataan nih. Ya, tahu-tahu uangnya hilang aja. Isabatil matar, ada hujan besar. Akhirnya tuh tabungannya di rumah habis semuanya. Awid dud, atau dimakan belatung. Awil fa'ran, atau dimakan tikus. Bapak-bapak pernah nggak nyimpan uang, tahu uangnya hilang? Yang bawa tikus tatonya. Pas dia di belakang lemari udah pada rusak tuh dia. Ya. Aw yusibuhu ay badanuhu illatun daimatun fayunfiqu maluhu fi mudawamatiha aw yudfinuhu ay maluhu. Nih. Atau orang yang bakhil itu yusibuhu ay badannya tuh ditimpa penyakit yang daimah, penyakit yang kronis berkepanjangan. Maka uangnya akan habis. Fa yunfiqu maluhu, diinfakkan hartanya fi mudawatiha dalam untuk berobat. Au yudfinuhu ay maluhu, atau hartanya itu disimpan fi maudi'in minal mawadi', di salah satu tempat. Saking bakhilnya, pelitnya, ya, uangnya takut diambil sama anak-anak isinya, ditaruh mana tahu. Allah kasih lupa dia, fayansahu fala yajiduhu. Abang yang suka naruh uang di mana-mana tuh isinya. Ya, saking takut uang kita diambil sama istri kita, anak kita, naruhnya di bawah kasur misalnya. Lupa kita, tahu-tahu dimakan tikus uangnya. Ya. Aw yamutu huwa qabla ayakhudha malahu fi dzalikal mawdi'. Tuh. Atau dia mati sebelum dia mengambil hartanya di tempat itu. Wala ya'rifu ahadun mawdi'a dzalikal mal. Tidak ada satu orang pun yang tahu, ya, tempat harta dia ngumpetin uang. Coba bapak-bapak mikir naruh uang di mana? Ya, buru-buru bilangin bininya takut lupa, mati dulu ntar. Atau di kamar sebelah sana naruh uang di lemari bagian bawah. Fahadhihi kulluha musyahadatun bainan nas. Ini semuanya ya apa? Jadi pandangan tengah-tengah orang banyak. Orang tahu semua. A'udzu billahi minal bukhli. Aku berlindung kepada Allah daripada sifat bakhil. Ya, wallahu alam bissawab. Ya. Bapak-bapak kalau enggak punya apa-apa, senyum aja yang banyak dah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan wajah temanmu adalah sedekah. Udah enggak punya duit, asem ya mukanya. Jangan. Hibur orang rumah, ya. Sering-sering ditanya biar senang semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma ja'alna mimman yuzilluhumullahu la zilla illa zilluh. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Allahumma ba'id bainana wa bainal bukhli. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat bakhil. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang menghamburkan harta di luar jalan Allah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh, yang matinya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Hah?